Pernah nggak kamu mengalami momen ini? Baru kenalan sama seseorang, obrolannya nyambung, suasananya enak, bahkan terasa akrab. Tapi beberapa menit kemudian, kamu sadar satu hal. Kamu lupa namanya. Dan yang lebih canggung, kadang ini bukan cuma soal orang baru. Ada teman lama, dulu deket banget, lama nggak ketemu, lalu suatu hari berpapasan lagi. Kamu ingat wajahnya, ingat ceritanya, tapi namanya kosong. Banyak orang langsung menyimpulkan, kayaknya gue pelupa deh. Atau mungkin otak gue udah gak setajam dulu. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Secara ilmiah, otak manusia memang sering tidak menyimpan nama sejak awal. Dalam ilmu saraf dan psikologi kognitif, proses menyimpan informasi ke memori disebut encoding. Masalahnya, nama adalah salah satu jenis informasi yang paling sering gagal di encoding. Kenapa? Karena nama pada dasarnya hanyalah label. Ia tidak punya bentuk visual yang jelas, tidak selalu punya makna emosional, dan sering tidak terhubung dengan pengalaman tertentu. Otak kita itu sangat efisien. Ia lebih suka menyimpan hal-hal yang dianggap penting untuk bertahan hidup, hal-hal yang bermakna, visual, atau emosional. Sementara nama orang baru sering dianggap tidak mendesak. Apalagi saat pertama kali kenalan, otak kita biasanya sedang bersibuk. Kita mikir mau ngomong apa, takut salah respon, berusaha terlihat ramah, atau bahkan merasa grogi. Disinilah working memory berperan. Working memory adalah kapasitas memori jangka pendek yang sangat terbatas. Saat kapasitas ini penuh, informasi yang dianggap tidak penting akan menjadi yang pertama jatuh. Dan seringkali yang jatuh itu adalah nama. Itulah kenapa kamu bisa ingat wajahnya, ingat profesinya, bahkan ingat topik obrolannya, tapi tidak ingat namanya. Ada juga kondisi lain yang sering kita alami. Saat kita merasa, sebentar, aku tahu namanya. Rasanya sudah di ujung lidah, tapi tidak bisa keluar. Fenomena ini disebut tip of the tongue. Artinya, informasi itu sebenarnya ada di otak, tapi jalur untuk memanggil kembali sedang tidak sinkron. Jadi ini bukan soal lupa total, melainkan gagal mengambil kembali informasi yang tersimpan. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Kalau kamu sering lupa nama orang, itu bukan tanda kamu kurang pintar, bukan juga tanda daya ingatmu rusak. Itu adalah konsekuensi alami dari cara otak manusia bekerja. Dan justru ketika kamu memahami ini, kamu bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena kadang yang kita butuhkan bukan ingatan yang lebih kuat, tapi pemahaman yang lebih dalam. Dan momen ketika kamu sadar akan hal itu, biasanya cuma satu reaksi yang muncul. Oh, pantesan. Dan disitulah rasanya langsung bikin nggak